Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di episode Ada Apa Gerangan 2, di mana saya di sini akan membacakan beberapa kisah-kisah mistis bersambung. Dan kali ini ada sebuah kisah yang dialami oleh Tatang ketika menjadi seorang sopir ambulan. Sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan sesuatu yang dekat dengan kematian, yang pastinya walaupun sedikit-sedikit pasti ada sesuatu hal mistis yang dialami. Tapi kita tidak fokus terhadap hal mistis saja, melainkan ada beberapa peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran atau bisa kita ambil hikmah untuk memperbaiki diri ke depannya. Baiklah, seperti apa cerita dari Tatang kali ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Mbak Tarni adalah seorang ibu yang memiliki dua anak kembar berusia 7 tahun. Namanya Hana dan Hani. Suaminya bernama Mas Yadi. Ia bekerja sebagai seorang sopir ojek sehari-harinya. Kebetulan rumah Mbak Tarni dan Mas Yadi bersebelahan dengan rumah Tatang, hanya terpisah dengan jalan kampung kecil berukuran 2 meter. Dikala itu kira-kira pertengahan Juli tahun 2021, di mana Covid sedang melanda di mana-mana, Tarni tiba-tiba sesak nafas. Badannya sempoyongan, tidak kuat untuk berjalan. "Tang, Tatang, tolong Tang, Tatang, tolong!" teriak ia dipanik di depan halaman rumah Tatang. Tatang saat itu sedang standby di rumah menunggu tugas dari Pak Zainal. "Ada apa, Mas?" jawab Tatang sambil membuka pintu rumah. Tarni Tang, Tarni ngeluh sesak napas. Aku bingung harus gimana ini Tang," keluh Yadi. "Bentar Mas, tak pakai masker bentar," jawab Tatang. Tatang pun memakai masker dan bergegas menuju rumah Yadi. Hana dan Hani, anak kembar dari Mbak Tarni dan Mas Yadi, nampak menangis melihat kondisi ibunya yang sesak napas. Tatang yang merasa kasihan campur khawatir mengeluarkan alat saturasi meter oksigen di kantongnya untuk ditaruh di tangan Mbak Tarni. "Astagfirullah Mas Yadi, oksigen di badan Mbak Tarni tinggal 60%. Tatang kaget. "Memang normalnya berapa Tang?" tanya Yadi. 95-99% Mas, jawab Tatang. "Terus baiknya ini gimana Tang?" tanya Yadi lagi. "Ini harus segera dibawa ke rumah sakit Mas," jawab Tatang. Yadi yang mulai menyadari kondisi istrinya sudah tidak baik-baik saja, meminta tolong Tatang membantunya membopong istrinya ke dalam ambulan. "Iya Tang, tolong bantu aku bopong Mbak Tarni ke ambulan ya," pinta Yadi. "Ayo Mas," jawab Tatang. Yadi dan Tatang pun membopong Tarni ke dalam ambulan. Saat sedang membawa Tarni ke dalam ambulan, Hana dan Hani nampak mendekati Mbak Tarni dengan wajah sedih. Ibu, jangan pergi Bu, takut." Mbak Tarni yang posisinya sedang sesak nafas nampak berbicara karena merasa kasihan pada Hana dan Hani saat hendak ke rumah sakit dengan tenaga yang tersisa. "Hana, Hani, gak apa-apa, Ibu ke rumah sakit sebentar ya, nanti ketemu lagi," ucap Mbak Tarni dengan suara yang sangat pelan. "Iya Bu, mudah-mudahan cepat sembuh ya, cepat pulang ya Bu," tangis Hana. Hana menangis sejadi-jadinya, sementara Hani mencoba menenangkan Hana. "Gak apa-apa Dek, Ibu cuma sebentar kok," Hani menghibur. Tatang yang merasa kasihan dengan Hana Hani bergegas membawa Hana dan Hani ke Bu Sulaiman dan Pak Sulaiman lebih dahulu sebelum berangkat ke rumah sakit. "Hana, Hani, ikut Mas Tatang yuk," ajak Tatang. Hana dan Hani mengikuti langkah Tatang menuju ke rumahnya. Ibu Tatang yang sedang duduk di ruang tamu langsung menghampiri dan memeluk Hana, Hani di teras rumahnya. "Gak apa-apa Yondo, sama Mbah dulu. Ayo main di dalam saja sama Mbah." Bu Sulaiman berusaha menenangkan hati Hana dan Hani. Kemudian
Tatang pun bergegas berangkat dengan Mas Yadi dan Mbak Tarni menuju ke rumah sakit terdekat. Saat itu mereka mencoba masuk ke rumah sakit swasta Barokah. Namun Mbak Tarni ditolak karena pasien penuh. "Kamar penuh mas, gak nerima pasien lagi," kata Tatang pada Mas Yadi. "Waduh, coba ke rumah sakit negeri 1011 aja Tang," ucap Mas Yadi. Tanpa pikir panjang, Tatang langsung menancap gas ke rumah sakit 1011. Ketika di depan IGD rumah sakit tersebut, ada satu perawat yang bertugas khusus mengecek saturasi oksigen pasien saat akan masuk IGD. "Maaf Bapak, fasilitas kami tidak memadai untuk pasien dengan saturasi oksigen di bawah 90%, ujar perawat tersebut. "Waduh, gimana ini?" celetuk Yadi bingung. Mbak Tarni saat itu tambah sesak napas. "Ya Allah, gimana ini? Semua rumah sakit penuh. Gimana Tang? Kira-kira ke rumah sakit mana ya yang mau?" Tatang yang bingung bercampur sedih. Hatinya sudah miris melihat kondisi Mbak Tarni yang sudah semakin sesak. Tanpa berpikir panjang, memutuskan saat itu juga. "Coba tak bawa ke rumah sakit tempatku kerja aja ya mas. Yang penting segera ditangani dulu," ajak Tatang. "Iya Tang, bismillah ya Allah, mudah-mudahan mau nerima," jawab Yadi. Di tengah-tengah pembicaraan tadi, nampak Tarni matanya mulai naik dan kesadarannya turun. Diam tak mengeluh apapun seperti pingsan. "Tang, Mbak Tarni matanya naik Tang. Kenapa ini? Aku harus gimana ya Allah?" Yadi berteriak menangis kencang sekali. Tatang berusaha menenangkan Yadi saat itu. "Tenang mas, sabar. Bentar lagi udah masuk ke depan rumah sakit ini," ujar Tatang. Tatang tancap gas dengan kencang saat itu. Saat tiba di depan IGD rumah sakit, Tatang melihat Pak Dirma di pintu depan IGD sedang duduk. Ia langsung bergegas mendekati ambulan yang dikendarai oleh Tatang. "Bah, tolong aku dibantu geledekan bed pasien bah," teriak Tatang dari luar. Abah pun menggeledek bed pasien rumah sakit. Pintu belakang ambulan dibuka. Kemudian Tatang dan Yadi mengangkat Mbak Tarni ke bed pasien. Yadi yang sudah panik menggeledek sendiri bed pasien istrinya masuk ke IGD. "Tolong istri saya, tolong istri saya," teriak Yadi panik di dalam IGD. Dokter Hanif yang saat itu melihat langsung menghampiri Yadi. "Bapak, tolong jangan teriak-teriak ya di ruang IGD, mengganggu pasien yang lain Pak," seru Dokter Hanif. Yadi yang mendengar hal tersebut malah menangis, bersujud memohon-mohon untuk meminta tolong kepada Dokter Hanif. "Dokter, tolong istri saya sesak napas," Yadi berbicara sambil menangis. Mbak Tia selaku kepala perawat melihat hal tersebut langsung mendatangi Yadi. "Bapak, maaf ya, kamarnya sudah penuh. Rumah sakit sudah tidak menerima pasien lagi," kata Mbak Tia. Yadi pun tangisnya meledak-ledak, pasrah sambil melihat istrinya diam, matanya naik ke atas. Tatang yang tak tega melihat Mas Yadi ambruk menangis, menghampiri Mbak Tia. "Mbak, ini masih saudaraku loh, satu keluarga kami Mbak. Tolong dibantu sih Mbak." Tatang berbohong saat itu demi Mbak Tarni bisa diterima di rumah sakit itu. Mbak Tia pun berbalik bertanya pada Tatang. "Pasiennya penuh Tang, terus aku ini harus gimana?" tanya Mbak Tia. "Tolonglah Mbak, kasihan Mbak kondisinya," kata Tatang. Mbak Tia pun mencoba kembali menghampiri Bu Dokter Hanif untuk memastikan lagi. Mereka berdua nampak berdiskusi. Selesai mereka berdiskusi, nampak Mbak Tia kembali menghampiri Tatang untuk menyampaikan keputusan dari dokter. "Bisa Tang, tapi mbakmu ngalah ya dapat kamar yang masih direnov di sana," kata Mbak Tia sambil menunjuk ruangan yang masih terbengkalai dengan tumpukan keramik. "Gak apa-apa Mbak, penting ditangani dulu," ujar Tatang. Dokter pun menghampiri Tatang dan Mas Yadi untuk menjelaskan lebih lanjut. "Bapak, gak apa-apa ya di kamar sana dulu. Jalur oksigen tetap masuk kok. Penanganan juga sama dengan pasien lain. Maaf, memang kamarnya penuh semua," kata dokter. "Tidak apa-apa dok, titip istri saya ya dok. Tolong ditangani semaksimal mungkin ya dok." Mas Yadi berlutut di depan Bu Dokter, menangis sejadi-jadinya. Iya Pak, udah gak usah sampai begini Pak. Insya Allah kami bantu semampunya. Bapak duduk dulu di sana ya," kata dokter sambil meminta Mas Yadi berdiri. "Nggih dok." Tatang dan Yadi pun keluar dan menunggu di kursi depan IGD.
Kira-kira 3 jam setelah Mbak Tarni masuk ke kamar, dokter memanggil Mas Yadi kembali. "Bapak Yadi?" Dokter memanggilnya. "Iya dok." "Bagaimana ya dok?" jawab Yadi. Yadi pun masuk dan menemui dokter Hanif. Ketika di dalam IGD, dokter menunjukkan hasil ronsen paru-paru dari Mbak Tarni. "Bapak, saya terangkan nggih. Ini paru-paru kanan, ini paru-paru sebelah kiri," jelas dokter Hanif sambil menunjuk hasil gambar ronsen paru-paru Mbak Tarni. "Iya dok." Dokter Hanif pun mulai menjelaskan. "Dari hasil ronsen ini, fungsi paru-paru keseluruhan Bu Tarni tinggal 40% yang berfungsi. Tetap kami akan usahakan semaksimal mungkin. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan dulu nggih Pak, supaya ke depan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, keluarga tidak kaget." Dokter Hanif menjelaskan diagnosa Mbak Tarni saat itu. Mendengar hal itu, hati Yadi pun seperti disambar geledek. Air matanya tak bisa berhenti menetes. Supaya keluarga tidak kaget kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, maksudnya apa dok? Batin Yadi mengingat terus omongan dokter Hanif sambil terus menangis. Kemudian Tatang mendekati Mas Yadi. "Mas, aku pamit pulang dulu ya. Ini mau ngantar jenazah COVID ke pemakaman." Tatang pamit pada Mas Yadi hendak bertugas kembali. "Iya Tang, makasih banget ya, sudah banyak dibantu," jawab Yadi. "Sama-sama Mas, sampean kalau butuh apa-apa kabari aku ya." "Iya," jawab Yadi singkat. Siang itu pun Tatang membawa ambulan kembali. Ia mengantar jenazah COVID ke TPU khusus COVID di Kabupaten Semarang. Sementara Yadi masih duduk menunggu di depan IGD rumah sakit. Kira-kira habis maghrib, pihak rumah sakit memanggil kembali Mas Yadi. "Bapak Yadi?" Mbak Tia memanggil Yadi. "Nggih Bu," jawab Yadi saat masuk ke dalam ruang IGD. Mbak Tia saat itu memberi kabar kembali pada Mas Yadi. "Bapak, kondisi Bu Tarni alhamdulillah sudah membaik. Saturasi oksigennya sudah mulai naik ke 83 Pak. Tapi tetap tidak boleh ditunggu ya, sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah," jelas Mbak Tia saat itu. "Nggih Bu, makasih banyak informasinya," jawab Yadi. Yadi mendengar kabar tersebut mulai tenang hatinya. Perkembangan kesehatan istrinya alhamdulillah membaik. Tidak berselang lama setelah Yadi dipanggil pihak rumah sakit, Hana dan Hani melakukan panggilan video call pada Yadi. Bapak, Ibu gimana Pak?" tanya Hana dan Hani. Yadi diam tak menjawab, sampai Pak Sulaiman mencoba berbincang dengan Mas Yadi. "Halo Mas Yadi, Assalamualaikum," sapa Pak Sulaiman. "Waalaikumsalam Pak," jawab Yadi. "Tarni piye Mas kondisinya?" tanya Pak Sulaiman. "Alhamdulillah sudah membaik Pak, saturasi oksigen sudah naik 83, jawab Yadi. Pak Sulaiman dan Bu Sulaiman yang merupakan orang tua Tatang mendengar informasi dari Yadi turut bersyukur. "Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan segera sembuh nggih Mas," kata Bu Sulaiman terdengar di video call. "Amin Pak, Bu, matur nuwun ya." Yadi pun menyampaikan keberadaan Tatang saat itu. "Pak Man, Bu Man, ini Tatang berangkat lagi ngantar jenazah COVID," kata Yadi. "Iya Mas, aku barusan ya dikabari Tatang, mudah-mudahan semua sehat selamat ya Mas," cerita Bu Man. "Amin Pak, Bu." Beberapa saat kemudian Yadi memanggil Hana dan Hani kembali. "Duk, jangan lupa sholatnya ya." "Iya Pak, siap," jawab Hana dan Hani. Yadi pun berpesan pada Hana dan Hani. "Selesai sholat, Ibu didoakan ya Nduk, mudah-mudahan lekas sembuh." "Iya Pak, amin." "Hana Hani kangen Ibu, kapan Ibu pulang Pak?" tanya Hana dan Hani. "Adik doakan terus ya, mudah-mudahan Ibu segera pulang," pesan Yadi. Setelah perbincangan terakhir Yadi dengan Hana dan Hani, ia memutuskan sholat asar terlebih dahulu untuk selanjutnya tiduran sebentar di musola. Tidak terasa azan maghrib pun tiba saat itu. Yadi yang mendengar suara tersebut kaget dan terbangun. "Astagfirullah ya Allah, kebablasan," celetuk Yadi. Yadi segera mengambil wudhu, kemudian melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, Yadi kembali ke depan IGD rumah sakit. Mbak Tia yang melihat Mas Yadi di depan rumah sakit memanggilnya kembali.
"Bapak Yadi?" panggil Mbak Tia. "Inggih Bu," jawab Yadi masuk ke IGD menemui Mbak Tia. Mbak Tia lantas menjelaskan sesuatu kepada Mas Yadi. "Bapak, mohon maaf, melihat kondisi paru-paru Bu Tarni, beliau butuh transplantasi darah malam ini. Perkiraan 3 kantong darah AB yang pernah COVID. Bapak bisa cari di kantor PMI ya," perintah Mbak Tia. Mas Yadi nampak bingung dengan penjelasan Mbak Tia. Dia bertanya kembali kepada Mbak Tia. "Nggih Mbak, nanti saya bilang ke petugas PMI-nya, darah mantan COVID atau gimana nggih?" tanya Mas Yadi. Mbak Tia pun memberikan sebuah lembar kertas yang berisi jenis golongan darah dan tipenya pada Yadi. "Ini ya Pak, Pak Yadi tinggal kasih lembar kertasnya supaya Bapak tidak bingung." Yadi langsung membaca kertas tadi. 3 kantong darah AB ex-COVID minimal 1 bulan, baca Yadi. Mas Yadi pun bergegas ke kantor PMI, di mana kantornya tepat di sebelah rumah sakit. "Nggih Mbak, saya ke PMI dulu nggih, izin Yadi." "Monggo Bapak," jawab Mbak Tia. Saat sudah sampai di kantor PMI, Mas Yadi langsung menemui petugas. Setelah menyerahkan kertas yang diberikan oleh Mbak Tia, petugas PMI pun mengambil stok darah ke tempat penyimpanan. "Bapak, tunggu sebentar ya, saya ambilkan stok darahnya," kata petugas PMI. Yadi pun harap-harap cemas saat petugas mengambil stok darah. "Ada tidak ya stok darahnya? Mudah-mudahan ada ya Allah," batin Yadi. Ketika Yadi sedang cemas menunggu petugas, petugas pun membawa sebuah plastik dan menghampirinya. "Bapak, maaf, untuk darah AB sesuai permintaan Bapak, hanya tersisa 1 kantong saja Pak," ujar petugas PMI. Yadi yang bingung saat itu bertanya belak-belakan kepada petugas PMI. "Lah terus saya harus cari di mana kekurangannya?" tanya Yadi. "Maaf nggih Pak, stok kami 1 kota habis karena permintaan darah saat COVID ini sangat tinggi. Saran saya, Bapak bisa coba tanya ke saudara atau teman Bapak. Mungkin ada yang cocok," jawab petugas PMI. "Oh, nggih Mas, terima kasih." Yadi menemui Mbak Tia di ruang perawat kembali dan berbicara apa adanya. "Bu, maaf, ini stok darah yang tersedia tinggal 1 kantong plastik," ujar Yadi. Mbak Tia nampak berpikir lalu berbicara. "Bapak, kebutuhan darah untuk Bu Tarni itu 3 kantong. Coba Bapak cari dari saudara atau teman." Iya Bu, rencana saya juga begitu," jawab Yadi. Yadi pun keluar dari ruang perawat dengan wajah linglung, sedih tak karuan wajahnya. Saat itu Tatang yang baru kembali dari pengantaran jenazah menghampiri Yadi. "Gimana Mas, perkembangan Mbak Tari?" tanya Tatang. "Alhamdulillah udah membaik Tang, tapi masih butuh 2 kantong plastik AB lagi. Aku barusan ke kantor PMI cuma dapat 1 kantong. Aku harus gimana ya Tang?" Tatang yang memahami perasaan Mas Yadi mencoba membantu semampunya. "Tenang dulu Mas, coba aku share dulu ya ke status WA dan grup Facebook," kata Tatang. "Iya Tang, makasih banyak ya," jawab Yadi. Beberapa jam kemudian, alhamdulillah banyak sekali yang memberi pesan ke WA dan Facebook Tatang. "Mas, ini banyak kok yang mau bantu Mbak Tarni, termasuk ini siapa namanya? Mbak Ani, teman SMA Mbak Tarni," kata Tatang. "Alhamdulillah ya Allah. Tolong dikabari langsung ke kantor PMI Tang, aku tak nunggu di sana," balas Yadi. "Iya Mas," jawab Tatang. Alhamdulillah antara pukul 8 sampai 9 malam, semua pendonor darah datang silih berganti. Yadi menunggu di sana. "Bapak, ini total dari 5 pendonor, dapat 7 kantong. Kalau diperbolehkan, 2 kantongnya buat stok di PMI nggih?" kata petugas PMI. "Silakan Mbak," jawab Yadi singkat. Yadi tak lupa mengucapkan terima kasih ke seluruh pendonor saat itu. Lalu ia bergegas ke Mbak Tia untuk memberikan kantong darah tadi. "Bu, alhamdulillah ini ada 5 kantong," kata Yadi. "Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan jadi jalan sembuh istri Bapak ya," balas Mbak Tia. "Amin ya Allah," jawab Yadi. Yadi yang saat itu kecapean mencari stok darah dari pagi sampai malam, ketiduran di teras depan IGD. Kira-kira jam 5 subuh, dia mendapatkan kabar dari perawat saturasi oksigen Mbak Tarni sudah naik ke 91. Alhamdulillah, saturasi oksigen Mbak Tarni sudah naik ke 91.
kata Mbak Tia. Nggih toh Mbak. Alhamdulillah ya Allah, jawab Mas Yadi masih tak percaya. Pagi itu pun Mbak Tarni secara mengejutkan fisiknya sudah kuat melakukan panggilan video call ke Yadi dan Hana Hani. Yadi pun sangat senang saat itu setelah mereka berempat video call. Melihat kondisi Mbak Tarni mulai membaik, Yadi memutuskan pulang ke rumah untuk mandi, mengambil baju untuk Mbak Tarni, serta menemui Hana dan Hani. Ketika menemui Hana dan Hani, mereka pun bertanya, "Ibu sebentar lagi pulang ya Pak? Asik, kita bisa main cilukba lagi sama ibu." "Iya dek, habis main cilukba bisa makan nasi goreng buatan ibu lagi," jawab Hani. Yadi terenyuh hatinya mendengar percakapan Hana dan Hani, tapi pikirannya masih harap-harap cemas dengan kondisi Mbak Tarni. "Insya Allah pulang dek, doain ibu terus ya, ibu sehat, ibu sehat. Doa gitu ya dek," kata Yadi. "Iya Pak, bilang ke ibu ya Pak, Hana dan Hani udah kangen," kata Hana dan Hani. "Iya Nduk, udah ya, Bapak balik dulu ke rumah sakit, kasihan ibu sendirian. Pamit ya, wassalamualaikum," kata Yadi. "Waalaikumsalam, hati-hati Bapak," kata Hana dan Hani. Saat tiba di rumah sakit, kira-kira ba'da Isya, Mbak Tia menemui Yadi kembali, namun dengan raut wajah yang berbeda. "Bapak, saya mohon maaf, Bu Tarni mengalami badai sitokin," kata Mbak Tia. "Apa itu Bu?" tanya Yadi kaget. "Peradangan beberapa organ tubuh berakibat kesaturasi oksigen Bu Tarni drop lagi ke 42, butuh ventilator. Ini sudah saya coba hubungi ke semua rumah sakit di Semarang, tapi masih dipakai semua," jawab Mbak Tia. Yadi sok kaget, bergegas mencari Tatang di ruang supir dengan mata yang sayup dan menangis. "Tang, Mbak Tarni saturasi oksigennya drop jadi 41, butuh rumah sakit yang ada ventilatornya. Aku harus cari di mana ya Tang?" tanya Yadi dengan menangis. "Sabar Mas, sabar. Coba aku cari info di beberapa rumah sakit dulu ya Mas," kata Tatang. Tatang dan Yadi mencoba menghubungi semua rumah sakit di Semarang. Namun sampai dengan pukul 1 malam, mereka berdua terus mencari tapi tidak menemukan rumah sakit dengan fasilitas ventilator yang kosong. Yadi pun kecapean, tak terasa badannya tidak kuat, sampai tak sadar ketiduran pada jam 2 pagi. Sementara Tatang masih mencoba mencari terus-menerus. Kira-kira hari Jumat pukul 4 pagi, saat Yadi terbangun, ada pesan voice recorder dari Mbak Tarni ke Mas Yadi. "Mas, aku nggak kuat, sesak Mas, sesak banget Mas. Tolong Mas, tolong," kata Mbak Tarni melalui voice recorder. Yadi pun bergegas masuk IGD, menghampiri Mbak Tia selaku kepala perawat, meminta bertemu dengan Tarni, tapi tidak diperbolehkan karena prosedur protokoler COVID yang berlaku saat itu. Qadarullah, kira-kira Jumat pukul 7 pagi, Mbak Tarni dinyatakan meninggal dunia. Mas Yadi dan keluarga yang mendapat kabar tersebut menangis sejadi-jadinya, termasuk Hana dan Hani. Mereka guling-guling di lantai tidak karuan sambil menangis kejer-kejer tanpa henti. Yadi hatinya terasa teriris-iris saat itu. Ia memutuskan pulang rumah sebentar sebelum pemakaman Mbak Tarni untuk meredakan kesedihan anak-anaknya. Saat sampai di rumah, Hana dan Hani berlari memeluk Yadi. "Bapak, ibu masih bisa pulang kan? Ibu nggak meninggal kan?" Mendengar pertanyaan Hana dan Hani, mereka bertiga pun semua pecah tangisnya saat itu. Bu Sulaiman dan Pak Sulaiman pun tangisnya tak terbendung. Namun Pak Sulaiman masih mencoba kokoh dan memberi motivasi pada Yadi. "Mas Yadi," panggil Pak Sulaiman ke Yadi sambil menangis. "Nggih Pak," jawab Yadi. "Mbak Tarni itu meninggal di hari Jumat. Alhamdulillah, transplantasi darah kemarin juga dimudahkan Allah. Insya Allah husnul khotimah ya Mas, surga menantinya. Amin, Allahumma amin Pak. Terima kasih Pak Man." Yadi pun berusaha tetap tegar dan kuat di mata anak-anaknya. Kemudian ia menuju ke pemakaman bersama Tatang. Dari jarak kira-kira 200 meter dari liang lahat pemakaman almarhumah, Yadi berdiri melihat peti istrinya dimakamkan. "Dek, terima kasih banyak ya. Anak-anak insya Allah jadi anak solehah. Kamu tenang-tenang ya di sana.
nanti kamu, aku dan Hana Hani insya Allah berkumpul lagi kok di surganya Allah, Dek. Batin Yadi sangat sedih saat itu. Terdengar suara Mbak Sri jatuh di kamar mandi. Hanung selaku anak pertama yang kebetulan saat itu sedang mudik ke rumah Mbak Sri di Semarang, kaget ketika melihat ibunya tiba-tiba jatuh di kamar mandi. Hanung kemudian berteriak histeris memanggil ibunya. Dia mencoba mengajak berbicara, disertai menepuk-nepuk badan dan pipi ibunya. Tapi Mbak Sri tidak merespon apapun. Bu, bangun bu, bangun. Menyadari ibunya tidak sadarkan diri, Hanung segera menghubungi rumah sakit terdekat. Selamat malam, rumah sakit andalan G. Bisa tolong kirim ambulan ke Kebagusan Lor nomor 37. Ibu saya tidak sadarkan diri, kata Hanung melalui telepon. Di tengah kepanikan menunggu ambulan datang, Hanung menghubungi kakaknya Salwa yang ada di Jakarta. Mbak, assalamualaikum. Waalaikumsalam dek, ada apa? Telepon malam-malam, tanya Salwa. Hanung yang tidak mampu membendung kesedihannya menangis saat hendak menyampaikan keadaan ibunya pada kakaknya. Mbak, ibu jatuh di kamar mandi mbak. Ya Allah, terus gimana dek kondisi ibu sekarang? Tanya Salwa. Ibu pingsan mbak, ini aku lagi manggil ambulan tapi belum datang. Salwa gelisah, sedih hatinya mendengar berita dari Hanung. Dek, tenang dulu ya. Aku malam ini pulang ke Semarang. Bismillah, mudah-mudahan ibu gak apa-apa. Amin mbak, jawab Hanung. Kabar-kabar terus ya dek, perkembangan ibu bagaimana? Iya mbak, jawab Hanung lagi. Kira-kira 10 menit setelah percakapan Hanung dan Salwa, ambulan dari pihak rumah sakit andalan tiba. Kebetulan saat itu sopirnya Tatang. Assalamualaikum. Salam Tatang sambil mengetuk pintu. Hanung membuka pintu, tak menjawab salam karena sudah panik dengan kondisi ibunya. Mas, tolong mas. Hanung membuka pintu sambil menangis. Tatang yang melihat Hanung cemas bergegas mengikuti Hanung. Nampak Mbak Sri tergeletak di kamar mandi. Ibu mas, Hanung menangis berkata di depan Tatang. Tatang pun lantas memeriksa denyut nadi Mbak Sri. Sudah gak ada detaknya, batin Tatang. Hanung yang melihat Tatang mengecek denyut nadi ibunya lalu bertanya. Gimana mas? Ibu saya gimana? Tanya Hanung sambil menangis. Tatang tak menjawab. Ia hanya mengatakan ke Hanung supaya Hanung segera membawa ibunya ke rumah sakit. Ayo, dibawa ke rumah sakit aja mas, jawab Tatang. Hanung dan Tatang membopong Mbak Sri menuju ke bed pasien yang ada di dalam ambulan. Hanung menemani ibunya di belakang, sementara Tatang di depan menyupir ambulan. Ayo mas berangkat, kata Hanung. Tanpa pikir panjang, Tatang menancap gas ambulannya. Kira-kira baru sampai setengah perjalanan menuju rumah sakit andalan, ambulan yang dikendarai oleh Tatang mengalami sesuatu yang janggal. Terdengar suara sesuatu menghantam ambulan. Tatang sempat panik. Ambulan yang dia kendarai seperti ditabrak sesuatu dari belakang. Ia kemudian mencoba melihat dari spion. Astagfirullah, padahal gak ada apa-apa di belakang. Hanung yang sempat mendengar suara tadi bertanya pula pada Tatang. Suara apa itu tadi mas? Tanya Hanung. Gak tahu juga mas, tak kira tadi ada yang nabrak di belakang, jawab Tatang. Hanung yang penasaran mencoba menengok ke kaca belakang ambulan. Tidak ada apa-apa tuh mas. Tatang menengok ke belakang untuk memastikan kembali. Tapi tidak ada satupun yang ia lihat. Lalu suara hantaman ambulan semakin besar. Tatang mencoba menengok kembali ke belakang dari spion ambulan. Astagfirullahaladzim, gak ada apa-apa di belakang. Lalu dari mana suara ini berasal? Batin Tatang saat itu. Ia pun mulai berpikir, ini bukan hantaman mobil atau sepeda motor dari belakang, tapi gangguan goib. Menyadari hal tersebut, Tatang menggeber ambulannya sekencang mungkin. Saking paniknya, saat tiba di depan IGD rumah sakit andalan, dia menghantam tembok teras tepat di depan IGD. Hingga terdengar suara bodi ambulan menghantam keras tembok teras IGD. Tatang setelah ambulan menghantam tembok merasa kecewa, tapi dia tetap profesional. Bapak, sebentar ya, saya buka pintu belakang.
kata Tatang ke Hanung sambil menuju belakang ambulan. Dia menarik bed pasien, di mana Mbak Sri berada selonjor di atasnya. Tanpa pikir panjang, menggeledek bed pasien tadi ke dalam IGD. Hanung yang sudah sangat cemas saat itu, bergegas mendatangi dokter IGD. "Dok, tolong ibu saya dok, udah pingsan selama 20 menit, kata Hanung. Dokter pun bergegas mengecek Mbak Sri dengan stetoskop di area jantung dan paru-paru. Setelah melakukan pengecekan, dokter menghampiri Hanung. "Bapak, saya mohon maaf ya, ibu panjenengan sudah nggak ada," kata dokter. Hanung yang mendengar hal tadi pun ambruk. Dia kelesotan di bawah sambil menangis sejadi-jadinya. Perawat yang melihat hal tersebut merangkul Hanung dan mendudukkannya di kursi tunggu IGD. "Sabar nggih Pak, sabar." Tim perawat menenangkan Hanung. Tatang saat itu pun hatinya berucap, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Kasihan ya Allah. Ia mendatangi Hanung sambil berucap, "Sabar ya Mas, turut bersedih saya Mas," kata Tatang. "Iya Mas," jawab Hanung sambil menangis. Tatang pun memilih keluar IGD dulu supaya Hanung bisa menenangkan dirinya terlebih dahulu. Saat keluar IGD, ia teringat kejadian ambulan dan mengecek ke bodi depan ambulan. Saat mengecek bodi depan ambulan, penyok kiri bawah, tapi alhamdulillah nggak parah. Lalu Tatang melanjutkan mengecek bodi belakang ambulan. "Astagfirullahaladzim, apa ini?" Tatang kaget bukan main. Di bemper belakang ambulan ada banyak darah segar yang menetes, tapi bemper tidak penyok ataupun rusak sedikit pun. "Ini kok bisa ya? Padahal nggak penyok besret sama sekali." Tatang pun saat itu langsung menyadari, apa ini sumber suara 2 kali hantaman tadi? Sementara itu, Hanung yang saat itu menangis terseduh-seduh setelah mendapatkan kabar ibunya meninggal, ia memilih berdiam di kursi pojok IGD untuk menenangkan diri. Saat dia sedang mencoba menenangkan diri, petugas rumah sakit, sebut saja Mbak Tia, mendatangi Hanung yang sedang duduk. "Bapak Hanung ya?" tanya Mbak Tia. "Iya Mbak, bagaimana?" tanya Hanung. Nampak pipinya basah dengan air mata. Mbak Tia lantas menanyakan bagaimana tindak lanjut pihak rumah sakit terhadap almarhumah. "Bapak, mohon maaf, untuk jenazah tindak lanjutnya oleh pihak keluarga bagaimana ya?" tanya Mbak Tia. "Mbak, di Semarang saya tidak punya keluarga. Minta tolong almarhumah dikafani sekalian dengan peti bisa ya?" "Bisa Pak, cuma kira-kira prosesnya 2-3 jam. Nanti langsung kami antar ke rumah duka." "Iya Mbak," jawab Hanung. Setelah percakapan dengan Mbak Tia, Hanung tiba-tiba teringat belum mengabari Mbak Salwa kakaknya. Saat hendak menelpon Mbak Salwa, ia sempat berpikir, kasihan sebenarnya Mbak Salwa masih di perjalanan, batin Hanung. Tapi Mbak harus segera tahu, batin Hanung kembali. Hanung pun akhirnya menelpon Mbak Salwa. "Halo, assalamualaikum Mbak," kata Hanung. "Waalaikumsalam, gimana dek keadaan ibu?" tanya Salwa. Hanung pun menyampaikan berita yang membuat hati Salwa hancur seketika. "Mbak, sabar ya." "Sabar gimana dek?" Salwa menangis sejadi-jadinya. Pikirannya sudah kemana-mana. Sejenak Hanung diam, lalu melanjutkan berbicara. "Mbak, ibu udah pulang, udah sehat seterusnya." "Maksudnya gimana dek?" tanya Salwa dengan tangis yang semakin menjadi-jadi. Hanung pun akhirnya menyampaikan kabar duka tersebut. "Ibu udah kembali ke Gusti Allah sore ini tadi Mbak." Tangis Salwa pun pecah tak terbendung. Mbak. Salwa tak menjawab pesan Hanung, lalu mematikan teleponnya. Selang beberapa saat kemudian, Salwa mengirim pesan WA pada Hanung. "Dek, maaf, Mbak mau menenangkan diri dulu. Mbak ini sampai Tegal. Nanti Mbak langsung naik ojek ke rumah dek," pesan Salwa. "Iya Mbak, yang sabar ya Mbak." "Iya, kamu juga dek." Sedih pun melanda Hanung dan Salwa. Hanung yang sedih kacau hatinya saat itu didatangi oleh Tatang. "Mas, sampean pulang dulu aja, mempersiapkan pemakaman. Nanti jenazah saya yang antar ke rumah." "Iya Mas," jawab Hanung singkat.
Hanung pun melakukan pembayaran di kasir, lalu pulang ke rumah untuk mempersiapkan pemakaman. Saat itu, Hanung mengabari RT setempat bahwa ibunya telah meninggal tadi siang. Pak RT di sana yang bernama Pak Mar dan istrinya ikut turun membantu Hanung, mengetahui bahwa almarhum Mbak Sri tidak memiliki keluarga di sana. "Mas, rencana nanti dimakamkan di mana?" tanya Pak Mar. "Di kuburan desa aja, Pak," jawab Hanung. Bu Mar selaku ibu RT yang mendengar pembicaraan tersebut pun ikut bertanya. "Rencana dimakamkan jam berapa, Mas?" tanya Bu Mar. "Insya Allah paling lama 3 jam lagi, Bu. Nunggu kakak saya pulang, ini baru sampai di Tegal," kata Hanung. "Iya, Mas, buat ngabari warga sekitar dan pengurus masjid," jawab Bu Mar. Kira-kira 2 jam setelahnya ambulan datang. Tatang menurunkan peti almarhum Mbak Sri dan warga pun turut membantu menurunkan jenazah. Warga bersolawat menurunkan jenazah dan membawa ke dalam rumah untuk disolatkan. Tak berselang lama, Mbak Salwa datang sambil melepas seluruh banjir kesedihannya. Ia menangis terseduh-seduh sambil memegang peti jenazah. Seluruh pelayat hatinya terenyuh melihat Hanung dan Salwa. Tatang yang mengetahui Salwa anak terakhir dari Mbak Sri sudah datang, meminta izin pada Hanung untuk membuka peti, untuk serah terima jenazah dari pihak rumah sakit pada keluarga. "Mas, Mbak, saya buka nggih. Untuk selanjutnya diserah terimakan dari rumah sakit ke keluarga," minta Tatang. "Silakan, Mas," jawab Hanung. Peti jenazah pun dibuka. Hanung, Salwa, Tatang, dan beberapa pelayat melihat wajah almarhumah Mbak Sri untuk terakhir kali. Hanung, Salwa saat melihat wajah almarhumah langsung kaget. "Astagfirullah. Ya Allah, kenapa dengan ibu?" Salwa dan Hanung tambah menangis ketika melihat kondisi yang janggal pada wajah ibunya. Salwa kemudian bisik-bisik berbicara sesuatu pada Hanung. "Dek, aku tadi mimpi melihat wajah Om Yanto tersenyum waktu ketiduran di bis tadi," kata Salwa. Hanung yang mendengar hal tersebut menyadari itu pertanda dari Yang Maha Kuasa. Ia pun bergegas memberi kabar pada Om Yanto lewat handphonenya. "Assalamualaikum, Om." Hanung menelpon Om Yanto. "Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Nung?" tanya Om Yanto. "Alhamdulillah, Om, sehat." "Om, maaf, baru kasih kabar." Om Yanto nampak diam sebentar, berpikir lalu bertanya pada Hanung. "Kabar apa, Nung?" "Ibu Qadarullah meninggal tadi siang, Om," jawab Hanung. Om Yanto pun memanggil Mbak Wi selaku istrinya. Dek, kenapa, Mas?" "Mbak Sri meninggal tadi siang, Dek." "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dimakamkan di mana?" "Belum tahu. Ini Hanung lagi telepon, tak tanya bentar." Yanto pun melanjutkan percakapan dengan Hanung. "Ibu mau dimakamkan di mana, Nung?" "Rencananya kapan?" tanya Yanto. "Habis ini, Om, di kuburan desa utara rumah kami, Om." "Iya, Nung, aku sama Mbak Wi kesana ya. Salwa udah sampai juga belum?" tanya Yanto. "Sudah, Om, barusan." Saat Om Yanto hendak mematikan telepon, Hanung pun meminta maaf atas nama keluarga, atas segala kesalahan almarhumah. "Oke, Nung, aku tak berangkat ya sekarang." "Iya, Om, tapi bentar dulu ya, Om. Hanung mau ngomong sesuatu ke Om," kata Hanung. Hanung dan Mbak Salwa meminta maaf atas segala kesalahan ibu dan keluarga. Sudah banyak salah ke Om Yanto dan Mbak Wi. Walah, sudah kami maafkan dari dulu waktu bapakmu meninggal, Nung. Udah, gak usah dipikir yang kayak gitu, jawab Om Yanto. "Terima kasih sangat ya, Om," jawab Hanung. Setelah Hanung dan Salwa meminta maaf pada Om Yanto, nampak wajah almarhumah Mbak Sri menjadi lebih baik. Karena sebelumnya, lidah dari Mbak Sri menjulur keluar ketika pertama kali peti dibuka. "Iya, Dek, alhamdulillah. Benjolan darah di kepalanya juga kering," kata Salwa pelan pada Hanung. Pelayat pun mulai mensolatkan Mbak Sri. Saat itu nampak mendung tapi belum turun hujan. Tatang yang menunggu ambulan hanya bisa membatin pada saat itu. "Ini kalau nggak segera dimakamkan, apa jenazah nggak rawan kehujanan?" batin Tatang. Kira-kira 10 menit setelah sholat jenazah, Hanung memberi info pada Pak Mar selaku ketua RT. "Bapak,
kita makamkan sekarang? Iya mas, saya sampaikan pelayat lebih dahulu ya. Pak Mar selaku ketua RT pun memberikan penutup serta pelepasan untuk almarhumah saat itu. Bapak ibu sekalian, selama Ibu Sri hidup, jika ada salah pada bapak dan ibu, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya ya. Dan jika ada hutang yang belum dilunasi, tolong segera sampaikan ke pihak keluarga nggih. Pak Mar pun melepas kepergian almarhumah saat itu. Bapak ibu, sebentar lagi jenazah akan dikebumikan di TPU Lor Kidul, utara desa kita ini. Monggo, bagi bapak ibu yang ingin ikut ke pemakaman, segera bersiap sebentar lagi ya. Hanung pun mulai mengangkat peti jenazah dibantu para pelayat. Semua pelayat mengangkat jenazah menuju ambulan disertai ucapan tauhid. Tatang pun membuka ambulan untuk selanjutnya peti jenazah dimasukkan ke dalamnya. Sudah mas, berangkat ya? Tanya Tatang pada Hanung. Nggih mas. Hanung duduk di sebelah Tatang, sementara Salwa duduk di belakang menemani peti jenazah ibunya. Tatang pun mulai tancap gas ambulan yang dia kendarai. Hanung dan Salwa menangis kembali melepas kepergian ibunya. Di tengah-tengah perjalanan, hujan turun dengan sangat deras. Ya Allah, deras banget, batin Tatang. Hanung dan Salwa pun saling berbicara. Gimana ini dek? Mudah-mudahan sampai sana terang mbak. Ketika ambulans sampai di TPU, hujan pun mereda, tinggal gerimis saja. Tapi saat itu salah satu penggali kubur bercerita pada Hanung sesuatu yang janggal. Mas, sudah 5 kali kami pacul, tapi keluar air sumber terus, gak berhenti-berhenti mas, kata salah satu penggali kubur. Hanung, Salwa yang melihat hal tersebut lalu bingung. Kenapa ya dek kok begini? Gak tahu juga aku mbak. Bebarengan dengan Yatno datang ke pemakaman. Mas, mbak, kata Yanto sambil menyalami Salwa dan Hanung. Diselingi dengan Mbak Wi, istri dari Mas Yanto, ikut menyalami Salwa dan Hanung. Om, jawab singkat Salwa dan Hanung sungkan lama tak bertemu. Om Yanto yang bergegas melihat liang lahat lalu kaget. Astagfirullah. Terlihat air menyumber di liang lahat dari Mbak Sri. Tidak tahu harus berbuat apa, Hanung dan Salwa bertanya pada Om Yanto. Om, menurut Om ini solusinya bagaimana ya? Yanto tampak diam dan berpikir. Mulai introspeksi diri apa yang harus dilakukan. Seketika dia melihat kuburan ayah Hanung dan Salwa, almarhum Mas Sarno. Mas, kata Mas Yatno kepada salah satu penggali. Nggih pak, gimana? Kata salah satu penggali kubur. Tolong makam sebelah situ sampean bersihkan dulu ya, kata Yatno sambil menunjuk makam almarhum Sarno. Hanung dan Salwa mulai menyadari. Dek, kita belum pernah nyadaran bapak. Dari bapak meninggal 6 bulan yang lalu, tangis Salwa. Iya mbak. Hanung dan Salwa pun turut membersihkan makam ayah mereka. Yatno yang melihat Salwa dan Hanung membersihkan makam almarhum Sarno menghampiri mereka. Mas, mbak, tolong ayah kalian dimaafkan, didoakan ya. Semoga husnul khotimah. Iya om, maaf ya om, dulu kami gak merawat bapak waktu sakit, kata Hanung. Gak apa-apa mas, mbak, yang sudah berlalu biar berlalu, biar gak muncul was-was setan, kata Yatno. Setelah makam almarhum Sarno dibersihkan dari rumput dan ilalang, seketika air yang nyumber di liang lahat Mbak Sri surut kering. Bu, pak, sudah surut, kata salah satu penggali kubur. Mendengar hal tersebut, Tatang menurunkan peti jenazah dari ambulan, kemudian bergegas dimakamkan ke liang lahat. Alhamdulillah, pemakaman bisa berjalan lancar mbak, kata Hanung. Iya dek, alhamdulillah. Om Yatno dan Mbak Wi turut tenang dengan prosesi pemakaman yang akhirnya bisa berjalan lancar, walaupun memang diawali dengan beberapa kendala yang dialami. Suara ambulan terdengar masuk ke area perkampungan tempat Tatang tinggal. Semakin lama semakin kencang suara ambulan itu. Di sini mas Tatang, di sini mas. Mbak Ayu tetangga Tatang berteriak dengan kencang. Mendengar suara ambulan datang sambil melambaikan tangannya memberi kode. Ambulan pun masuk ke halaman rumah Mbak Ayu. Ia dan ibunya yang bernama Bu Pari
Saat itu wajahnya sangat cemas. "Mas Tatang, tolong, tolong," kata Bu Pari sambil menangis. "Ada apa, Bu?" tanya Tatang. "Bapak, Mas," jawab Bu Pari. "Bapak kenapa, Bu?" tanya Tatang. "Bapak," jawab Bu Pari yang terputus. Saat Bu Pari belum selesai menjawab, Mbak Ayu meminta Tatang masuk ke dalam rumah saking paniknya. "Mas, masuk ke sini, Mas," ajak Mbak Ayu menarik tangan Tatang memasuki ruangan yang gelap. Saat masuk ke ruangan tersebut, Tatang kaget. Pak Pari nampak jatuh pingsan tidak sadarkan diri di lantai. "Astagfirullah, Bapak kenapa yuk?" tanya Tatang. "Jatuh waktu mau pasang lampu, Mas. Kepalanya terbentur lantai," jawab Ayu. "Ini sudah 15 menit tidak sadarkan diri, Mas," tambah Bu Pari. Tatang pun melihat ke sekitar ruangan. Banyak serpian kaca dari lampu yang pecah. "Ya Allah, Pak Pari, yuk, pintu depan dan belakang ambulan tolong bukain. Bapakmu tak gendongnya," kata Tatang sambil menyerahkan kunci ambulan. "Iya, Mas," jawab Ayu. Ayu berlari menuju ambulan untuk membuka pintu depan dan belakang ambulan. Sementara Tatang menggendong Pak Pari menuju bed pasien ambulan. Di belakang, Pak Pari didampingi Bu Pari duduk di kursi pendamping belakang. Sedangkan Ayu duduk di depan dengan Tatang. "Mas, Bapak gak apa-apa kan ya?" tanya Mbak Ayu cemas campur takut. "Insya Allah gak apa-apa yuk. Tadi waktu aku pegang nadinya masih ada," jawab Tatang. Bu Pari diam. Tapi raut wajah beliau tidak bisa dibohongi. Beliau sangat khawatir dengan kondisi Pak Pari. Tatang yang menyadari kekhawatiran Bu Pari dan Ayu yang sangat besar kepada kondisi Pak Pari, memilih langsung tancap gas ambulan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Jalanan kota dilewati dengan cepat. Lampu merah pun terpaksa diterobos. Alhamdulillah saat itu tak terasa ambulan sudah sampai di depan IGD rumah sakit. "Pak Dirman, tolong panggilkan perawat, Pak." Tatang yang masih berada di dalam ambulan meminta tolong Pak Dirman memanggil salah seorang perawat. Pak Dirman masuk ke IGD dan memanggil salah seorang perawat. "Mbak, tolong Mbak, ada pasien tidak sadar di luar," kata Pak Dirman. Mbak perawat yang bernama Mbak Nur bergegas keluar IGD melihat kondisi Pak Pari. "Alhamdulillah masih berdetak jantungnya," kata Mbak Nur. Mendengar kabar dari Mbak Nur, Bu Pari dan Ayu bersyukur. "Alhamdulillah ya Allah," kata Ayu dan Bu Pari. "Pak Dirman, tolong ambilkan bed pasien di sana," kata Mbak Nur sambil menunjuk bed pasien di pojok. Mbak Nur pun menghampiri Bu Pari dan Ayu. "Tenang ya Bu, setelah ini langsung kami tangani." "Nggih Mbak, mohon dibantu nggih," kata Bu Pari. "Nggih Bu, tenang aja," jawab Mbak Nur. Tatang yang mendengar percakapan Bu Pari dengan Mbak Nur merasa tenang. Saat itu insya Allah sudah aman kalau mau pamit. "Bu Pari, izin pamit nggih, nanti malam masih ada tugas," kata Tatang. "Oh, nggih Mas Tatang, terima kasih banyak ya," kata Bu Pari. Tidak lupa Tatang menghampiri Ayu. "Yuk, aku pulang duluan ya. Mudah-mudahan Bapak lekas siuman," ujar Tatang. "Amin, makasih banget loh Mas," balas Ayu. "Santai aja, kalau ada apa-apa kabarin aja yuk." "Nggih Mas," jawab Ayu. Selesai berpamitan, Tatang langsung pulang ke rumah untuk istirahat karena malam nanti akan ada tugas kembali. Saat masuk ke dalam rumah, Bu Sulaiman sedang duduk di kamar tamu melihat televisi. "Assalamualaikum," salam Tatang saat masuk rumah. "Waalaikumsalam. Dari mana Mas? Kan dinasnya masih nanti malam toh?" tanya Buman. "Dari rumah sakit Bu. Tadi ba'da zuhur ditelepon Pak Mandor Zainal. Adiknya pingsan. Kebetulan kok ia satu kampung sama kita Bu," jawab Tatang. Bu Sulaiman pun penasaran mendengarnya. "Siapa Mas?" "Pak Pari Bu." "Pak Pari bapaknya Ayu?" tanya Bu Sulaiman. "Iya Bu, jatuh waktu masang lampu." "Ya Allah, terus kondisinya gimana Mas?" tanya Bu Sulaiman. "Tadi waktu aku pulang belum sadar Bu." Bu Sulaiman nampak menghela nafas panjang. "Mudah-mudahan lekas siuman ya Mas." "Iya Bu." Tatang pun masuk ke kamarnya, kemudian mandi lalu tidur. Saat Tatang tidur, Bu Sulaiman keluar ke halaman depan untuk menjemur baju. Namun tiba-tiba dia mendengar segerombolan ibu-ibu sedang membicarakan sesuatu datang menghampiri mereka. "Ada apa toh Bu? Kok pada kumpul?" tanya Bu Sulaiman.
Barusan ini loh Bu, ada pengumuman dari masjid, Pak Pari meninggal, kata Bu Nani, salah satu dari gerombolan ibu-ibu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tadi ba'da zuhur, Tatang baru antar ke rumah sakit pakai ambulan loh Bu. Memang kondisinya sudah tidak sadar ibu-ibu, kata Bu Sulaiman. Bu Nani pun memastikan kembali. Pak Pari bapaknya Ayu ya Bu? Tanya Bu Nani. Iya betul, jatuh waktu mau pasang lampu, jawab Bu Sulaiman. Ya Allah, kasihan ya Bu Pari, celoteh rombongan ibu-ibu. Bu Nani yang mendengar hal tadi langsung mengajak ibu-ibu untuk melayat ke rumah Pak Pari. Ibu-ibu, berhubung ini sudah fix infonya dari Bu Sulaiman, gimana kalau setelah ini kita takziah ke sana? Ibu-ibu, silakan ganti baju dulu. Nanti saya tunggu di rumah almarhum ya. Siap Bu Nani, jawab gerombolan ibu-ibu. Gerombolan ibu-ibu pulang ke rumah masing-masing untuk bersiap-siap berangkat takziah, termasuk Bu Sulaiman. Ketika Bu Sulaiman sudah bersiap-siap berangkat takziah, kebetulan Tatang baru bangun tidur dan keluar dari kamar. Mau kemana Bu? Tanya Tatang. Bu Sulaiman pun mendekati Tatang dengan raut wajah yang berbeda dari biasanya. Mas, Pak Pari meninggal, kata Bu Sulaiman. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ayu kok nggak ngabarin aku ya Bu? Tanya Tatang. Nggak sempat paling Mas, bapaknya meninggal ya pasti sibuk ngurus persiapan pemakaman, jawab Bu Sulaiman. Iya ya Bu. Saat Bu Sulaiman sudah membuka pintu kamar tamu untuk berangkat takziah, Tatang mengajak bicara kembali Bu Sulaiman. Bu, tunggu aku ya Bu, tak mandi bentar, aku mau ikut. Walah, ibu nggak enak, sudah ditunggu ibu-ibu yang lain Mas, jawab Ibu Tatang. Bentar mandinya kok Bu, tunggu ya, kata Tatang. Ya sudah cepet ya, nggak pakai lama, Bu Sulaiman menjawab tegas. Tatang pun bergegas mandi. Selesai mandi, tanpa berbicara sedikit pun, Tatang langsung ke kamar untuk memakai baju muslim berwarna hitam. Saat memakai baju, Tatang sempat berpikir dan mengingat kembali kejadian tadi siang. Pak Pari, padahal tadi denyut nadinya masih ada. Kasihan Bu Pari dan Ayu, terutama Ayu masih belum lulus SMA dia. Kasihan ditinggal bapaknya, batin Tatang. Selesai memakai baju muslim, Tatang mengajak Bu Sulaiman berangkat. Ayo Bu berangkat, kata Tatang. Naik motor aja ya Mas, udah sore ini, gak enak sama ibu-ibu yang lain. Iya Bu, tak ambil kunci di kamar sebentar ya, kata Tatang. Saat Tatang masuk ke kamar mengambil kuncinya, ada seseorang yang mengetuk pintu sangat kencang dengan nada tinggi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seseorang mengetuk pintu dengan kencang. Tatang dan Bu Sulaiman yang kaget pun langsung membuka pintu rumah. Dan Tatang dibuat kaget sekali saat itu. Loh, Pak Pari? Loh, Pak Pari? Ini Pak Pari toh? Teriak Tatang kaget melihat Pak Pari berdiri di depannya. Bu Sulaiman yang melihat pun kaget. Loh Pak, katanya meninggal, gak jadi toh? Kaget pula Bu Sulaiman melihat Pak Pari berdiri bersama Bu Pari dan Ayu. Pak Pari pun marah tak karuan saat itu. Sementara Bu Pari dan Ayu memilih diam karena takut dengan amukan bapaknya. Mas Tatang, maksud sampeyan gimana? Kok nyebar berita aku udah mati? Di rumah sudah ramai orang tuh, sedang takziah. Maksudmu apa? Tanya Pak Pari. Bu Pari mencoba mendinginkan suasana saat itu. Udah Mas, udah. Tadi siang yang nolong jenengan waktu pingsan ya Mas Tatang. Bu Pari membela Tatang. Pak Pari malah tambah ngamuk. Gak bisa. Maksudmu apa Mas Tatang? Doain aku meninggal ya? Tanya Pak Pari sambil matanya melotot. Ayu pun ikut pula meredakan suasana. Pak, sampean salah paham. Mas Tatang yang gendong jenengan ke ambulan tadi waktu pingsan, bela Ayu pula. Tatang dan Bu Sulaiman pun diam, takut salah ngomong. Beruntung saat itu Bu Nani selaku ketua gerombolan ibu-ibu langsung datang ke rumah Bu Sulaiman. Sabar Pak Pari, sabar. Sampean salah paham, kata Bu Nani. Pak Pari yang melihat kedatangan Bu Nani langsung meminta penjelasan dari Bu Nani. Salah paham gimana maksudnya? Tanya Pak Pari. Bu Nani lantas menjelaskan. Tadi siang di masjid ada pengumuman Pari meninggal. Dikira Bu Sulaiman dan kita-kita itu panjenengan. Soale pas kebetulan panjenengan masuk rumah sakit, juga tadi siang diantar Tatang, kata Bu Nani. Bu Sulaiman mulai berpikir,
Lantas, siapa yang meninggal yang tadi diumumkan di toa masjid? Loh, jangan-jangan Pak Supari, bapaknya Pak Badar yang usianya 85 tahun ya Bu, yang meninggal itu? Tanya Bu Sulaiman. Betul Bu, Pak Supari yang lama sakit stroke, bukan Pak Sapari Bu. Maaf yang banyak ya Pak Pari. Bu Sulaiman dan Mas Tatang gak ada niatan jelek kok ke jenengan, kata Bu Nani. Pak Pari pun tersenyum mendengarnya. Walah, gitu toh. Maaf ya Mas Tatang dan Bu Sulaiman, saya salah paham tadi, kata Pak Pari. Saya dan Tatang yang minta maaf Pak, sudah salah menyimpulkan, kata Bu Sulaiman. Maaf ya Pak, Tatang sambil salim sopan ke Pak Pari. Nggih Mas, jawab Pak Pari. Bu Pari pun nyeletuk saat itu juga. Namanya hampir mirip Pak, Supari sama Sapari, kata Bu Pari. Iya Pak, mungkin tadi pagi Bapak pingsan itu, mungkin Bapak kaget melihat malaikat Israel kesasar Pak. Dikira sampean itu Supari, ternyata jadwalnya yang meninggal Pak Sapari. Mau sama soalnya namanya, kata Ayu nyeletuk. Ngawur aja kamu yuk, kata Pak Pari malah tertawa. Baiklah, sampai di sini dulu kisah pengalaman dari Tatang ketika menjadi sopir ambulan. Beberapa kisah yang mungkin membuat kita sedih dan beberapa kisah yang dibumbui dengan hal mistis mengiringi perjalanan Tatang sebagai sopir ambulan. Berbagai macam pengalaman Tatang ketika menjadi sopir ambulan mudah-mudahan bisa membuat kita semua sadar ya bahwa kematian itu sangat dekat. Dan mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dari cerita dari Tatang ini. Kebanyakan dari nih. Oke lah, kita lanjut lagi pengalaman Tatang selanjutnya di episode yang akan datang ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode Ada Apa Gerangan 2 kali ini. Terima kasih yang sudah like, share, dan juga subscribe channel Ada Apa Gerangan. Tuliskan komen juga untuk menunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama, saat ini harus pamit. Kita harus tetap semangat, jaga kesehatan kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.